Hai Sobat Home Credit, aku Farah dan selamat datang kembali lagi di Saci Podcast. Iya, jadi hari ini kita mau bahas sebuah program spesial dari Home Credit Indonesia yang bertujuan untuk menyetarakan masyarakat Indonesia. Nah, program ini program apa sih? Program ini adalah program yang menyasar secara langsung ke komunitas difabel di Indonesia. Nah, untuk mempelajari lebih dalam lah ya tentang program ini, tentu kita mengundang dua orang yang lebih paham tentang program ini. Ya, welcome Pak Wisnu, Pak Maskuri. Halo. Halo. Semua masih penasaran nih sobat-sobat Home Credit mengenai program ini. Jadi Pak Wisnu, sebenarnya program ini tuh program apa sih yang kita akan omongin hari ini? Terima kasih Mbak Farah. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan tentang program beasiswa decoding, bekerja sama dengan Decoding Indonesia. Jadi program beasiswa untuk training Android developer bagi teman-teman difabel. Oh, oke. Nah, ini untuk teman-teman ini kenapa ini diadakan ya? Jadi awalnya nih apa sih yang men-trigger buat Home Credit nih berniat untuk melakukan program ini? Jadi kita ini percaya bahwa semua orang, apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, mereka itu berhak untuk mendapatkan atau untuk bekerja sesuai dengan yang jadi mimpi dan cita-citanya. Nah, kalau kita lihat kondisi saat ini, itu ada sekitar 15% dari total penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Dari 15% itu sekitar 20 juta orang sebenarnya merupakan teman-teman dengan usia produktif bekerja. Jadi hanya sayangnya karena keterbatasan kesempatan, keterbatasan akses bagi mereka, lebih banyak teman-teman difabel ini bekerja di sektor informal. Itu yang menjadi dasarnya. Jadi kemudian melihat hal itu, kita kemudian bekerja sama dengan Decoding Indonesia, kita mencoba untuk mewujudkan salah satu mimpi dari teman-teman difabel ini, kita memberikan beasiswa coding Android developer kepada mereka. Harapannya adalah mereka kemudian bisa belajar hal baru, ilmu baru yang bisa digunakan untuk mempersiapkan masa depannya menjadi lebih baik lagi di bidang IT terutama ya, terutama ketika kita masuk ke dunia industri digital ini. Oh, oke. Ini jadi acara program ini sebenarnya diadain buat berapa orang dan siapa aja ya yang bisa ikutan? Tahap pertamanya kita memberikan 100 beasiswa kepada teman-teman difabel ini. Jadi Decoding Indonesia itu merupakan Google Developer Certified Training Providers. Jadi kita bekerja sama jadi mereka sudah certified dan kita memberikan 100 beasiswa itu. Nanti dari teman-teman Decoding mereka akan membuatkan modul. Jadi ada beberapa tingkatan gitu, mulai dari yang basic, dari yang paling dasar, terus kemudian beginner, awal, intermediate sampai advance gitu. Oh, jadi makanya dari belajar dari awal sampai udah jadi hebat gitu ya? Ada dari semua benar-benar ya? baru mengenal sampai kemudian mereka mengerti, karena model yang dirancang tiap-tiap modul ini penekanannya adalah kemudian pada prakteknya. Jadi teman-teman diharapkan tidak hanya belajar teori atau konsepnya, tapi melalui modul-modul ini mereka bisa belajar untuk melakukan coding sendiri, belajar prakteknya, sehingga kemudian bisa digunakan ketika mereka ingin misalnya bekerja di perusahaan atau bekerja di industri-industri yang misalnya butuh tentang Android developer misalnya gitu. Jadi bisa langsung diterapkan Bisa gitu lah langsung ya, diterapkan. bukan cuma teori aja. Yeah. Sebenarnya yang mendasari lahirnya program ini apakah tadi udah diceritakan tuh dari sisi kita melihat komunitas di luar sana, apa yang dibutuhkan. Kalau dari Home Credit Indonesia sendiri gitu, apa yang dilihat dari Home Credit Indonesia, kenapa kita mau bikin program ini? Salah satu dasarnya juga value di Home Credit Indonesia. Jadi kita ini mempunyai value inclusion gitu. Artinya kemudian inclusion itu ada kayak kesamarataan sebenarnya, inklusivitas, baik itu untuk karyawan kita, baik itu untuk customer kita, baik itu untuk komunitas seputar kita. Jadi nilai itu yang kemudian terus kita pegang dan jadi salah satu basic pengembangan aktivitas-aktivitas kita gitu. Selain itu di Home Credit kita juga ada menggunakan framework ESG ya, jadi Environment Social Governance itu, dan itu juga align dengan Sustainable Development Goal kita. Jadi yang salah satu pilarnya itu adalah ke komunitas yang berkelanjutan, di mana kita pengen membuat komunitas yang mandiri dan mempunyai daya saing. Itu sebabnya kita membuat program-program ini. Salah satu prioritas di Home Credit Indonesia adalah teman-teman
penyandang disabilitas. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat bahwa tidak banyak teman-teman tidak banyak organisasi atau perusahaan yang kemudian memang memberikan kesempatan untuk pemberdayaan itu gitu. Teman-teman disabilitas ini punya potensi gitu. Nanti kita juga bisa lihat dari diskusi dengan Pak Mas Suri ya. Mereka itu punya potensi, mereka punya kemampuan, hanya saja kadang-kadang aksesnya atau kesempatannya itu belum ada. Itu yang coba kita ciptakan melalui program-program ini. Seperti itu. Ini jadi untuk teman-teman dari komunitas difabel ini mereka semuanya bisa ikut ya. Jadi nggak ada kayak terbatasan apapun gitu ya. Bisa mencoba. Iya, kita tidak memberikan persyaratan apapun karena yang penting sebenarnya adalah kemauan dan juga kegigihan. Karena ini kan modelnya belajar mandiri, nanti ada mentoring, ada tugas. Jadi yang penting itu dan itu semua tanpa biaya ya. Jadi kita memberikan training ini secara gratis. Ini ada plan rutin nggak ya di masa depannya Home Credit gitu, program-program seperti ini? Kalau program training coding ini sendiri sebenarnya kan tahap pertamanya kita ada mulai dari bulan Mei 2021 kemarin rencananya sampai di Februari 2022 ya. Dan kemudian itu akan kita lanjutkan gitu karena kita melihat bahwa dari hasil review kemarin benefitnya dirasakan gitu dan kemudian bisa menjadi dasar teman-teman untuk bekerja berikutnya. Selain dari itu kita juga ada program-program yang lain sebenarnya bagi teman-teman difabel ini. Jadi saat ini kita ada program namanya From Zero to Hero. Jadi kita ini kemarin ada kerjasama dengan mungkin teman-teman juga aware kita ada Mbak Nengah Widiasih itu beliau salah satu lifter atlet kita yang mendapatkan medali perak di Tokyo kemarin di Paralimpik Tokyo. Jadi kita bekerja bareng dengan beliau bilang bahwa sebenarnya banyak juga teman-teman yang ingin menjadi atlet, teman-teman difabel ini. Jadi kita coba tindak lanjuti, beliau ini dari Bali, kita coba kontak dengan teman-teman di Bali, kita bikinkan satu tempat untuk berlatih untuk mereka menjadi atlet Paralimpik di angkat berat gitu. Oh, angkat beban ya. Jadi nggak cuman coding aja, tapi kita juga akan membantu teman-teman di industri-industri lain gitu ya jatuhnya ya. Benar. Jadi ada tadi seperti yang tadi Mbak Nengah Widiasih di olahraga, kita juga ada nanti kursus kita akan adakan kursus bahasa isyarat supaya kemudian aksesibilitas yang kita bisa mengerti. Kita juga akan mencoba membuka misalnya industri-industri atau usaha yang melibatkan teman-teman difabel ini. Misalnya kemarin kita mau coba bikin kayak cuci mobil tapi kemudian untuk yang bekerja itu teman-teman difabel. Jadi kita coba untuk di semua industri sebenarnya untuk kemudian memfasilitasi ini. Oke, berarti plannya Home Credit Indonesia udah ini ya banyak banget ya untuk membantu teman-teman difabel. Mungkin teman-teman pasti penasaran kan ya sobat-sobat semua. Acara ini tuh sebenarnya program ini itu kayak gimana sih ya journey-nya? Mungkin kita langsung ngobrol sama Pak Mas Kuri aja kali ya. Halo Pak Mas Kuri. Halo. Nah ya mungkin kita ngobrol dulu nih tentang program ini. Waktu pertama kali Pak Mas Kuri tahu program ini dari mana ya? Saya kebetulan ada email masuk gitu loh. Yang dari Decoding kalau nggak salah ya. Jadi menawarkan program beasiswa buat disabilitas. Terus penawarannya menarik sekali ya tentang ilmu sesuatu yang ngetren sekarang ya. Tren dan bahkan ke depan tuh bahkan terus berkembang. Itu namanya Android developer. Dan itu materi yang baru buat saya juga. Karena walaupun saya sering di dunia IT itu tapi di web programming, tapi untuk Android ini sesuatu yang baru ya. Artinya saya harus mulai belajar lagi karena ini teknologi baru. Jadi sebenarnya udah lama, cuman saya baru nyentuh ketika ada program ini. Dan Android tuh lagi populer banget kan sekarang semuanya bikin mobile app gitu ya. Mobile app. Jadi, ya itu, jadi apa artinya ini adalah sesuatu yang sangat berarti ya, karena meningkatkan skill programming itu penting banget gitu loh. Karena dunia itu cepat sekali berkembangnya gitu loh. Dan kebetulan ini ilmunya lagi in dan bahkan berkembang terus ya. Apa salahnya saya? Iya benar, ikut ya. Free lagi gitu loh. Saya ucapkan terima kasih nih buat Decoding. Dan free ya, terus waktunya bisa fleksibel, diakses di internet. Apalagi dengan disabilitas kan kita nggak harus lah ke tempat kursus yang butuh akses begitu ya. Tapi dengan dunia internet seperti sekarang ini bisa diakses. Dari rumah aja gitu ya. Nggak susah sekarang ya. Iya itu waduh fleksibel banget lah. Terus program ini
ada kurikulumnya. Iya. Jadi step-stepnya jelas gitu ya. Jadi nggak Waduh, kebingungan juga. nggak kebingungan. Bisa sih autodidak, tapi ketika ada step-stepnya itu lebih cepat majunya. Iya betul. Nah, kan ini tadi Mas bilang ada step-stepnya nih. Pak Mas Kudi udah sampai tingkat berapa ya nih kalau dari step-stepnya? Sampai intermediate. Intermediate. Jadi artinya belum advance ya. Ya saya akui namanya belajar ya Mbak ya, kan nggak ada lah riak-riak itu kalau di sungai itu ada gelombang, ada air tenang, ya itu harus lalui lah. Artinya susah atau mudah itu harus kita lalui bersama gitu. Yang penting sabar dan semangat terus. Gitu. Mungkin aku penasaran nih, jadi Mas kan belajar tentang Android nih, apa aja yang mungkin yang udah dipelajari sama Mas nih selama di program ini? Di program kalau teknis banget ini ya. Ya pertama kita belajar dari dasarnya itu Kotlin ya, bahasa dulu dari Java ya. Tapi dari Google-nya ini sudah membuat program khusus untuk bisa mendevelop by Android namanya Kotlin gitu. Dari dasar Kotlin itu kemudian ke beginner kata tadi Pak Wisnu bilang beginner itu membuat program dasar. Kemudian setelah itu lulus submission 1 di Kotlin dulu. Oh, oke. Submission 2 di beginner. Nah, submission 3 ini yang fundamental atau mungkin istilahnya sekarang intermediate gitu loh. Dan saya masih di situ. Masih di situ. Jadi nanti ada yang advance ada 2 kelas kali kan. 2 kelas lagi itu. Jadi dari 5 kelas itu kalau misalnya bisa terlalui udah luar biasa itu. Artinya memberikan bekal yang cukup lah, skill gitu. Tinggal istilahnya kalau orang bikin pisau itu diasah lagi lah. Diasah itu istilahnya banyak latihan, bikin produk seperti itu. Karena namanya ilmu programming itu kalau nggak dipakai ya hilang. Artinya harus diasah, harus dipakai. Kita harus buat produk. Ya produk sederhana aja misalnya program-program sederhana tentang kepegawaian atau tentang toko atau shop seperti apalah seperti itu. Yang penting dipakai itu aja intinya. Okay. Ini kan tadi Pak Wisnu sempat mention ya, ini bentuknya kan kayak ada mentorship gitu-gitu. Ini gimana teknis mentorshipnya nih kalau bisa banyak WFH ya, study from home, SFH lah ya. Iya. Jadi di sistem ini ada kurikulumnya kita lalui. Kemudian di akhir bab itu biasanya ada semacam kuis atau ujian. Supaya kalau nggak lulus di situ dia nggak bisa naik. Kalau nggak naik bab berikutnya nggak bisa masuk. Harus ulang lagi gitu ya? Harus nyelesain ujian dulu. Ada 3 pertanyaan atau 5 gitu. Ada nilainya minimal 60% gitu. Nah baru setelah itu lulus naik lagi bab berikutnya gitu. Itu dalam 1 kelas. Nah biasanya di akhir ada namanya submission. Submission tuh orang ngoding itu harus punya produk, disuruh bikin program gitu. Oh jadi kelihatan lah ya hasilnya dari kursus-kursus ini apa gitu. Misalnya kita kursus memasak, tapi nggak pernah masak kan, apa ya kayak sastra. Istilahnya apa ya? Produknya nggak ada. Kursus roti tanpa membuat roti, nah seperti itu. Bener. Jadi di sini di developer ini ya dikasih kelas, mana buktinya kamu bisa program? Dibuatlah produk gitu. Artinya ada pengalaman membuat produk seperti itu. Ini ada kayak bisa nanya-nanya sama para mentornya gitu, bisa ngobrol sama mereka atau gimana? Bisa, ada salurannya ada 2. Ada WhatsApp group, terus kedua ada forum diskusi di Decodingnya ada. Seperti itu. Kalau di YouTube-nya ada bisa kita akses. Oke. Seperti itu. Forumnya nih jadi maksudnya Mas bisa ngobrol sama teman-teman sesama student juga atau sama mentor-mentor aja nih jatuhnya? Bisa sama mentor, bisa sama student tapi di WhatsApp. Tapi kalau untuk yang model kayak Zoom itu yang pertama itu Pak, perkenalan itu. Perkenalan. Iya, itu Zoom itu pertama kali dan setelah itu kalau misalnya ada lagi semacam tatap muka itu lebih baik gitu. Artinya begini. Kalau di teks itu di WhatsApp itu kayak nggak ada emosinya ya, iya, nggak keluar gitu innernya kan, itu nggak keluar gitu loh. Kita nggak tahu nggak. Kalau lewat Zoom itu kan kelihatan muka kan, kelihatan gitu loh.
Jadi kelihatan juga ya emosi dan apanya. Iya, jadi kita bisa tahu. Dan kita juga bisa tahu teman-teman sampai mana ya kita. Saling menyemangati gitu. Iya, saling menyemangati. Itu penting sekali. Ini berarti program ini pace-nya Mas sendiri yang set ya. Jadi maksudnya kalau misalnya bisa masuk bukan kayak ada jadwal kelas kayak hari ini gitu, enggak kan ya? Atau gimana? Iya, namanya mandiri kita yang ngatur. Tapi di warning. Jangan sampai jangan sampai lupa. Iya, gitu kan. kalau dari bisa nggak nyentuh itu kita 2 minggu 3 minggu di warning. Pak Mas Kuri itu 3 minggu nggak dikerjain gitu. Ada warning emailnya. Saya pernah dapat juga. Jadi nggak mungkin Di warning. sibuk lah ya, hidup lah ya Oh gitu. iya ya. Waduh belum masuk sampai sini. Dikasih tahu sama di coding begitu. Jadi nggak dilepas, tapi di warning. Kamu ini punya kelas harus diikutin gitu gampang. Jadi walaupun ada warningnya gitu tapi tetap ada fleksibilitas juga jadi balance lah ya gitu. Iya, ya. balance lah. Begitu. Mungkin ada kayak cerita-cerita nggak sih Mas kayak pernah ngobrol sama temen ini atau apa gitu selama program ini jalan gitu? Pernah Mbak, pernah. Ya pernah sama ngobrol sama teman-teman ya. Ya tapi gitu ya Mbak ya. Orang kalau sering di komputer itu kan jadi introvert ya. Egonya tinggi. Jadi kayak agak susah itu komunikasi kayak begitu. Begitu. Jadi suka dukanya pernah gitu. Misalnya begini, yang sering saya pernah yang muncul di grup itu, kalau ngompel lama ya, udah sama aja saya juga lama. Sabar aja bro. Seperti itu karena Android itu effortnya di alat kerjanya itu di laptop tuh dia butuh minimal 8 GB RAM-nya ya. Itu normal jalan. Tapi kalau di bawah itu sabar. Agak lama, gitu. Sabar. Jadi hambatan sih bukan, asal kita sabar aja. Misalnya ngompel lama ya udahlah, kita tinggal bikin kopi dulu atau teh dulu. Seneng-senengin aja lah. Ntar diintip kayak udah belum ya? Udah. Kadang-kadang gini Mbak, udah. Error merah. Ulang lagi. Iya Mas, sebenarnya ini di dunia IT ini udah dari dulu atau emang tertarik karena di coding aja nih Mas sebenarnya? Udah lama Mbak. Saya sebenarnya IT itu dari tahun 95 ya. 95 ya. Zaman 95 loh Mas. Zaman DOS. Aku baru lahir. Zaman belum ada internet. Jadi zaman desktop lah. Iya. Atau bahkan zaman DOS Prom itu layar gelap itu loh. Gelap. Yang kalau baru dinyalain biru-biru dulu. Ya, Iya. Disketnya masih gede-gede. Ya, dari zaman itu tahun 90-an lah. Saya sempat belajar tuh pertama itu di zaman itu adanya The Beast 3 atau Clipper. Kalau Fox Pro lah atau Visual Basic kali begitu. Sempat terhenti. Terus masuk lagi tahun 2000-an. Begitu ada Visual Basic, Borland Delphi. Terus akhirnya berkembang sekarang sampai zaman web, akhirnya zaman gadget sekarang ini. Sempat terhenti juga sih tahun 95 sampai 2000 itu sempat vakum juga. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kan Mas udah lama nih ya di dunia IT, kayak sertifikat education kayak gini berguna banget nggak sih Mas sebenarnya? Ada benefitnya nggak? Berguna. Itu sebagai tiket ya. Tiket masuk. Jadi tetap tiket perlu, tapi begitu udah masuk tunjukkan dong kemampuan lo gimana gitu. Kasarannya bro, kamu bisa apa gitu. Iya. Aku lihat tuh sertifikat ada nih, tapi tunjukin dong kemampuannya begitu. Tapi ini kayak pelajaran yang ada di program ini sekarang nih kayak program Android gitu. Itu ada nggak sih waktu dulu sekolah atau ya education formal gitu kayak S1 atau D3 itu ada nggak? Atau beda? Kalau di education itu biasanya dasarnya. Ada nama algoritma. Algoritma itu penting banget, itu pasti diajarkan di semua fakultas teknologi informasi. Dan itu jadi syarat mutlak juga. Nah, biasanya tes-tes di perusahaan-perusahaan yang kayak besar Google atau yang lain-lain itu pakai algoritma juga. Nah, kalau untuk Android, biasanya kalau saya lihat teman-teman yang sekarang masih kuliah, dia belajar sendiri sih Mbak. Oh, jadi emang harus ikut kayak kelas-kelas kayak gini gitu ya? Iya, autodidak atau mau ikut kursus begitu. Jadi sebenarnya ini membantu banget lah ya Mas. Oh, membantu banget.
bantu banget itu. Karena sekarang udah juga dunia sekarang semua di HP lah ya jatuhnya Iya, di gitu, HP. semuanya mobile gitu. Mobile. Mulai dari belanja bulanan, kadang ke dokter aja lewat HP aja bisa gitu Iya. kan. Udah semuanya lah ya gitu. Ya jadi mungkin kan tadi teman-teman udah denger nih semuanya dari Pak Wisnu kayak acara ini tuh sebenarnya apa, program ini tuh apa, terus udah denger juga dari Pak Maskuri tentang experience dia selama mengikuti program ini. Jadi mungkin aku mau nanya nih untuk kesan pesan program ini, mungkin dari Pak Wisnu dulu kali ya. Jadi ada kesan dan pesan nggak ya? Sebenarnya kalau kita mendengarkan penjelasan dari Mas Maskuri tadi itu menguatkan sebenarnya bagi kita bahwa kita juga senang bahwa program ini ternyata kemudian ada manfaatnya gitu. Kalau tadi kita dengarkan dari yang Mas Gori cerita tadi, aku ada 2 hal sih yang aku mau garis bawahi. Yang pertama bahwa ini akan tetap butuh semangat, motivasi untuk kemudian mengikuti dan melanjutkan. Jadi 2 arah. Kita juga harus ada involvement dari teman-teman difabel sendiri untuk kemudian berhasil. Tapi yang kedua juga sesuai dengan yang tadi tujuan kita. Tadi Mas Gori bilangnya ini tuh semacam tiket gitu. Iya. Jadi ini juga dasar kita. Kita ingin memberikan akses, kita ingin memberikan kesempatan gitu untuk kemudian teman-teman bisa terekspos dan kemudian bisa masuk ke ranah-ranah kerja yang kemudian diinginkan dengan perkembangan industri ini. Jadi aku juga terima kasih banyak Mas Kuri dengan sharingnya itu. Bagi kita di Home Credit, pengalaman-pengalaman ini jadi kemudian menyemangati kita untuk terus melakukan yang lebih lagi gitu. Untuk tadi yang program-program yang kita mau lakukan bagi komunitas kita, bagi customer kita, melibatkan employee kita dengan fokus ke teman-teman difabel. Salah satu patokannya adalah bahwa kita ingin ikut berdinamika bareng dengan komunitas yang ada, karena kita juga kita ada untuk Indonesia gitu. Jadi itu yang mau kita garis bawahi juga. Oke, mungkin kalau dari Pak Maskuri gimana nih kesan dan pesan program ini? Kan tadi udah cerita panjang banget nih, seru ya. Jadi dari sisi disabel itu begini ya Mbak, kadang saya itu mau mengeluarkan unek-unek itu kemana gitu ya, suka ada hambatan komunikasi ya. Dia kebetulan nih saya ini termasuk orang yang dapat rezeki ya, artinya bisa lanjut perguruan tinggi, bisa punya akses ke internet, bisa punya akses ke orang-orang yang pas gitu loh. Saya bisa ngomong di mana lah, di forum-forum gitu, tapi banyak juga kawan-kawan kami yang nggak punya akses seperti itu loh. Nah ini ada program semacam Home Credit ini membantu, bahkan dia istilahnya merangkul ya, mendekati. Wah itu luar biasa sekali. Akhirnya kami kan biasa kami nyari, ini malah dicari. Doh itu luar biasa banget ya. Bahkan tadi ada program selain di coding itu ada From Zero to Hero. Wah luar biasa sekali. Jadi dari sisi kami, wah itu semacam anugerah ya. Karena kami selama ini mau nyalurkan, kadang-kadang kadang bingung, apalagi yang orang yang nggak punya akses seperti itu. Ini dirangkul lah, itu proaktif ya istilahnya dari perusahaan sebesar Home Credit mendekati kami waduh, ini sebenarnya rezeki banget ya. Artinya saya benar-benar berterima kasih nih Pak, ini artinya karena selama ini mungkin bagi saya bisa lah nyari informasi, atau mungkin bagi saya ini juga anugerah ya, bukannya nyari malah dicari itu. Itu sebenarnya wah terbantu banget. Dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Pak Mas Kuri udah sharing. Iya. Ya mungkin kalau misalnya rencana ke depannya nih gimana nih Pak? Tadi kan udah sempat mention From Zero to Hero. Jadi akan ada From Zero to Hero akan terus akan ada kayak kelas buat tadi sign language ya jatuhnya itu ya. Terus kita akan bikin kelas sign language untuk kemudian tadi ya inklusivitas tadi, supaya kemudian teman-teman juga bisa saling memahami gitu, kehidupan dari teman-teman difabel, cara berkomunikasinya. Terus kemudian kita juga akan buka tadi, karena Home Credit ini termasuk salah satu pionir di perusahaan pembiayaan yang kemudian memberikan akses ke teman-teman difabel tidak hanya melalui program-program seperti ini, tapi juga memberikan kesempatan bekerja. Jadi di Home Credit ini sekarang juga ada banyak teman-teman difabel yang bekerja. Jadi kita ada, kalau saya tidak salah ingat tuh, kita ada di security, ada teman-teman dari disable, teman-teman di operation juga ada. Jadi kita juga memberikan akses untuk mereka memang merasakan pekerjaan formal yang mungkin sesuai dengan cita-cita yang menjadi impian mereka selama ini gitu. Kalau misalnya plannya Pak Mas Kuri gimana nih ke depannya untuk karir? Kan bentar lagi bisa dapat nih sertifikasi Android gitu. Apakah akan meranah ke mobile app atau gimana Mas? Gitu. Oh jelas sekali ya. Artinya nih sesuatu teknologi baru dan pasti banyak lah orang
perusahaan-perusahaan membutuhkan hal itu ya. Dan pasti dipakai, Mbak. Kalau nggak dipakai rugi lah. Iya. Artinya ini, dan mau nggak mau pasti saya ke situ nanti. Tuntutan dari misal kantor sekarang ini kan, Iya. sekarang by web, mungkin pasti nanti lari-lari ke Android juga. Karena hampir semua orang sekarang itu nggak lepas dari Android. Iya, ke Android. Bahkan kemarin anak sekolah WFH pegangnya Android. Iya. Iya bener kan, sekarang semuanya Iya. online apalagi Ibu-ibu lagi belanja pakai Android. Ya bener. Udah semuanya sekarang. Jadi semua udah merambah ke segala arah. Pasti mau nggak mau dituntut kamu harus bisa itu Android seperti itu. Pasti dipakai dan berguna itu. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi tadi kita udah ngobrol nih sama Pak Wisnu dan juga Pak Mas Kuryo untuk mempelajari lebih lanjut mengenai program kami untuk menyetarakan masyarakat di Indonesia, khususnya komunitas difabel. Nah, mungkin aku mau bilang aja, semoga kedepannya program-program yang diplan sama Pak Wisnu ini akan lancar terus dan juga karirnya Pak Mas Kuri bisa meluncur lah, makin tinggi lah ya. Amin. Iya, terima kasih Pak Wisnu, terima kasih Pak Mas Kuri, dan juga terima kasih Sobat Home Credit yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga kita bisa terus memberikan kesempatan-kesempatan bagi teman-teman di luar sana, masyarakat di Indonesia, karena kami ada untuk Indonesia. Makasih, dadah. Home Credit, kamu bisa